Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, tentunya masih ingat dengan Ustaz ya? Pernah belajar di kelas 3 dulu. Yang pertama Ustaz mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Ustaz bisa berjumpa dengan kalian walaupun dalam bentuk virtual. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, pada pertemuan ini sebenarnya kemarin sudah harus ada bahasa Arab ya, tetapi baru kali ini Ustadz bisa menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait pembelajaran bahasa Arab. Pada bab ini nanti kita akan mempelajari ad-darsul awwalu ya, pelajaran pertama, yaitu tentang ta'aruf, perkenalan. Ta'aruf ya. Sebelum Ustaz mulai, mari kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, yang pertama adalah tentang kita belajar ta'aruf. Ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Ya, kalau tulisan Arabnya lebih bagus, jangan koyoi ya, karena Ustaz terbiasa dengan tulisan Arab. Langsung kalian buka pada halaman 2. Perhatikan, tentu poin saja. Halaman 2 ada percakapan antara Ahmad dengan Hasan. Ya. Titik kuncinya di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah titik kuncinya ada 3 hal. Yang pertama adalah mas muka. Yang kedua adalah tentang min aina anta. Tanda tanya. Yang ketiga adalah tentang ahlan wa sahlan. Ada 3 poin ini yang akan kita pelajari pada bab ta'aruf kali ini. Ya. Baik, anak-anakku yang Ustaz banggakan, tentunya kalian di kelas 4 ini harus lebih paham, karena kelas 3 kemarin kita sudah belajar bahasa Arab tentang benda-benda baik yang ada di sekitar kita, benda-benda milik kita, ya. Ini kita sudah masuk pada proses percakapan atau muhaddatsah di dalam bahasa Arab. Ada 3 hal tentang dalam ta'aruf ini. Yang pertama adalah mas muka, artinya siapa namamu. Ya, mas muka, siapa namamu. Yang perlu Ustaz jelaskan di sini, Ustaz dapat dulu yang ini, satu saja dulu. Mas muka, siapa namamu? Yang perlu Ustaz jelaskan di sini adalah ketika penggunaan kata ka ini adalah untuk laki-laki. Ya, ada juga seperti ini, mas muki. Ya. Perbedaannya antara ka dan ki. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 14 komponen yang harus dipahami berupa domir-domir itu. Ini hanya 2 dulu yang Ustaz sampaikan ya. Yang pertama mas muka, yang kedua adalah mas muki. Kalau mas muka artinya siapa namamu, mas muki artinya juga siapa namamu. Perbedaannya adalah kalau pertanyaan mas muka, dia bertanya kepada seorang laki-laki.
Jawabannya kalau laki-laki kan berarti kan bisa Hasan, bisa Muhammad, bisa Umar, ya. Orang laki-laki. Paham ya? Ismi misalkan Ahmad. Masmuka, siapa namamu? Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Namaku Ahmad. Ini bisa diganti dengan Umar, Utsman, Ali, Zakaria, Yahya, Isa, dan lain sebagainya. Ingat di sini kata kuncinya adalah K. Masmuka bertanya pada laki-laki. Masmuki bertanya pada perempuan. Kalau masmuki, maka jawabannya mesti dia itu seorang perempuan. Nanti ismi Fatimah misalkan, atau Aisyah. Sini ya, perhatikan. Kalau K itu untuk perempuan, kalau K untuk laki-laki. Sampai di sini kalian paham ya? Ustaz ulangi lagi. Pada bab ini ada 3 hal. Yang pertama adalah pertanyaan perkenalan tentang masmuka, min aina anta, dan ahlan wa sahlan. Yang pertama kita bahas adalah masmuka. Masmuka, pertanyaan untuk laki-laki, siapa namamu? Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Kalau perempuan, masmuki, siapa namamu? Mbak. Ya, ismi Fatimah, namaku Fatimah. Jadi K itu menggunakan domir atau kata ganti untuk laki-laki. Kalau ki itu domir untuk perempuan. Sampai di sini mesti kalian paham. Ya, nanti Ustaz ulangi. Kita lanjutkan sebentar. Ya, yang pertama masmuka atau masmuki. Lihat pada bukumu yang nomor 2, halaman 2. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, min aina anta? Min aina anta? Min itu artinya dari, aina mana, anta kamu, untuk laki-laki. Kalau perempuannya bagaimana? Min dari, aina. Baik, perhatikan. Ustaz akan mengulangi lagi ya dari awal. Ada pertanyaan sekarang yang kedua. Min aina anta? Dari mana kamu? Anta digunakan untuk laki-laki. Sementara yang kedua, min aina anti? Dari mana kamu? Sama, min dari, aina mana, anti kamu, untuk perempuan. Di sini perbedaannya hanya anta dan anti. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Ya. Ana, saya. Jawabannya ana. Ya, kalau ada pertanyaan anta atau anti, ana jawabannya. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana, saya. Min dari Pati, misalkan min Pati. Ini sama juga, ana min Pati. Saya dari Pati, sama. Soal tempat bebas sesuai dengan asalnya. Perbedaannya hanya pada anta dan anti saja. Ya, anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Min aina? Dari mana anta kamu? Ana, saya. Min Pati, dari Pati. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana, saya. Min Pati, dari Pati. Sama. Ya, min aina anta, min aina anti. Sampai di sini Ustaz akan melanjutkan. Ya, perhatikan. Sekarang yang ketiga, kalau ada pertanyaan ahlan wa sahlan, jawabannya adalah ahlan bik. Ini yang terbiasa dipakai oleh orang Arab.
Boleh bika, boleh biki. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ini jawabannya ahlan bik, selamat. Ini ada yang mengatakan selamat jumpa. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Selamat jumpa, selamat bertemu, ya. Selamat juga, ya. Ahlan wa sahlan, selamat untukmu dan lain sebagainya. Jawaban dari ahlan wa sahlan adalah ahlan bik. Nih. Jadi pokok bahasan pelajaran bahasa Arab kali ini ada 3. Tadi yang pertama, saya ulangi lagi, ya. Yang pertama adalah mas muka, mas muka atau mas muki, mas muka, ismi Hasan misalkan. Ya, yang kedua adalah min aina anta, ana min Pati misalkan. Yang ketiga adalah ahlan wa sahlan, jawabannya adalah ahlan bik. Ya, mas muka, siapa namamu? Ismi, ingat-ingat ismi ada yaknya, ya. Namaku, titik-titik sesuai dengan namanya. Min aina anta, dari mana kamu? Min, dari, aina, mana, anta, kamu. Ana, saya. Min dan tadi dari Pati, sesuai dengan tempat asal. Ya, yang terakhir adalah ahlan wa sahlan, selamat datang. Jawabannya adalah ahlan bik, selamat jumpa atau ketemu atau selamat untukmu. 3 hal ini adalah materi tentang ta'aruf pada ad-darsul awal atau pelajaran pertama pada pelajaran bahasa Arab. Untuk selanjutnya silakan kalian membaca halaman 3 dan perhatikan persamaan atau perbedaannya, dan silakan kalian mengerjakan, ya. Kalian mengerjakan halaman 7 di buku paket. Kalian mengerjakan halaman 7 di buku paket, ya. Latihan halaman 7 saja, yang alif dan ba, ya, yang alif dan ba. Kalian mengerjakan di buku paket halaman 7 alif dan ba. Sekiranya itu Ustaz sampaikan pada kesempatan pembelajaran bahasa Arab kali ini. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya sama Ustaz, ya. Ada nomornya di situ pasti. Dan tentu sebelum Ustaz akhiri, kondisi pandemi masih berjalan dan tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Walaupun ini Ustaz tak pakai masker karena sedang mengajar, ya. Dan tetap rajin melaksanakan ibadah sebagaimana yang kita laksanakan di sekolahan, duha, sholat wajib dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab sebagaimana konsep Rasulullah SAW. Rasulullah mencintai 3 hal. Yang pertama tentang Arab, yang pertama Rasulullah orang Arab, yang kedua bahasa Al-Quran bahasa Arab, yang ketiga adalah bahasa surga adalah bahasa Arab. Mari cintai bahasa Arab, maka insya Allah kita akan mudah dalam mendapatkan ilmu agama. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz mengucapkan selamat belajar dan senantiasa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.